Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM 501153174 dengan tugas diskusi pada sesi 6 ini pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjawab pada diskusi ini. Yang pertama yaitu bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan. Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Menurut saya sebagai guru di SD Negeri 035 Tembilahan, saya berusaha menciptakan kelas yang adil dan ramah bagi semua siswa tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan. Isu gender sering muncul tanpa disadari. Misalnya, saat anak laki-laki dianggap lebih berani dan anak perempuan lebih penurut. Karena itu, saya menerapkan beberapa langkah nyata di kelas. Yang pertama yaitu menanamkan nilai kesetaraan. Maksudnya, saya memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berbicara, memimpin, dan berperan aktif dalam kegiatan belajar. Terus, yang kedua, saya menggunakan materi yang tidak bias gender. Maksudnya, saya memilih cerita dan contoh yang menampilkan laki-laki dan perempuan dalam peran positif agar anak-anak belajar bahwa semua bisa berpartisipasi. Terus yang ketiga yaitu menyesuaikan cara belajar dengan kebutuhan siswa. Dengan pembelajaran yang fleksibel, setiap anak bisa belajar dengan caranya sendiri, baik melalui gambar, cerita, maupun praktek langsung. Terus yang keempat, membangun hubungan yang empatik. Maksudnya, saya berusaha menjadi pendengar yang baik dan selalu menegaskan bahwa setiap anak mempunyai kelebihan masing-masing. Dan yang terakhir yaitu melibatkan orang tua dan lingkungan. Saya mengajak orang tua mendukung kesetaraan di rumah dan bekerja sama dengan menciptakan budaya sekolah yang menghargai perbedaan. Sedangkan yang kedua yaitu sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Bagi saya sebagai guru di SD Negeri 035 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, saya berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang menghargai semua siswa tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Beberapa strategi yang saya lakukan antara lain. Pertama, memberikan contoh sikap adil dan setara. Maksudnya, saya selalu menugaskan anak berdasarkan kemampuan, bukan jenis kelamin. Misalnya, anak laki-laki juga bisa membantu membersihkan kelas dan anak perempuan bisa memimpin barisan atau kegiatan diskusi. Sedangkan yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi. Maksud di sini, dalam kegiatan Project Basic Learning atau PBL, saya mencampur siswa laki-laki dan perempuan agar mereka belajar bekerja sama, saling mendukung, dan menghargai peran masing-masing dalam menyelesaikan tugas. Sedangkan yang ketiga, menanamkan nilai saling menghargai melalui cerita dan refleksi. Maksud di sini, saya menggunakan bacaan atau video pendek tentang tokoh inspiratif baik laki-laki maupun perempuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai potensi berbeda yang sama berharganya.
Terus yang selanjutnya yang keempat, mencegah dan menindak perilaku diskriminatif dengan bijak. Maksudnya di sini, jika ada siswa yang mengejek atau meremehkan teman karena gender, saya akan mengajak mereka berdialog agar memahami bahwa perbedaan bukan alasan untuk merasa lebih unggul. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, melibatkan orang tua dalam pembiasaan di rumah. Maksudnya di sini, dalam komunikasi dengan wali murid, saya mendorong orang tua agar mendidik anak laki-laki dan anak perempuan dengan kesempatan yang sama. Misalnya memberi kepercayaan setara dalam belajar dan berpendapat. Terus yang ketiga, di sini yang ketiga, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini? Dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya? Tantangan di lapangan yang saya temui adalah yang pertama, anak-anak masih suka membeda-bedakan teman. Misalnya anak laki-laki enggan satu kelompok dengan anak perempuan. Sedangkan yang kedua, beberapa orang tua masih berpikir anak laki-laki dan anak perempuan punya peran berbeda. Yang ketiga, anak-anak suka bercanda yang menyinggung teman beda gender. Sedangkan yang keempat, kurangnya contoh nyata tentang kesetaraan di sekitar anak. Yang kelima, sikap minder pada anak perempuan saat tampil di depan kelas. Itu adalah tantangan di lapangan yang sedang saya hadapi. Sedangkan cara saya untuk mengatasinya adalah yang pertama, saya buat kelompok campuran dan beri tugas yang menurut saya sama. Setelah itu saya puji mereka, lalu bisa kompak tanpa pilih-pilih teman. Sedangkan yang kedua, saat pertemuan wali murid, saya sampaikan bahwa semua anak mempunyai potensi yang sama. Saya beri contoh kegiatan sekolah di mana anak laki-laki dan perempuan sama-sama bisa menjadi pemimpin. Terus yang ketiga, saya langsung menegur dengan lembut, lalu ajak bicara santai. Saya jelaskan kenapa canda seperti itu bisa membuat teman sedih dan tidak nyaman. Yang keempat, saya sering bercerita tentang tokoh inspiratif baik laki-laki maupun perempuan agar mereka bisa bahwa siapapun bisa berpartisipasi. Dan yang terakhir, saya beri dorongan dan pujian setiap kali mereka berani mencoba. Saya juga ajak teman-teman lain memberi tepuk tangan supaya suasana kelas jadi sportif. Kiranya hanya itu yang bisa saya paparkan pada sesi diskusi 6 ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.